Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang Muhammad Iqbal. Namun karena sekarang pada masa pandemi, jadi kami melakukan presentasinya di rumah masing-masing. Mohon untuk dimaklumi. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India. Muhammad Iqbal lebih dikenal dengan nama Allama Iqbal. Nama ayah Muhammad Iqbal adalah Nur Muhammad. Dulunya ia adalah seorang pegawai negeri, namun sekarang menjadi seorang pedagang yang menempuh jalan sufistik. Nama ibu Muhammad Iqbal tidak banyak sumber yang menuliskan dan menjabarkannya. Namun pada syair Muhammad Iqbal, ia menyebutkan bahwa sang ibu adalah seorang wanita yang taat terhadap agama dan juga mencintai anak-anaknya. Dengan demikian, Muhammad Iqbal adalah anak yang terlahir dari kedua orang tua yang taat terhadap agama. Pendidikan pertama Iqbal diperoleh dari ayahnya dengan belajar Al-Quran, sekaligus menghafalnya. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah pertamanya di The Scottish Mission College di kampung halamannya di Sialkot. Guru-gurunya selalu memberikan dorongan bagi kemajuan Iqbal, yang sangat tertarik pada sastra dan agama. Gurunya antara lain ialah Mr. Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu sastra Persia dan Arab. Dialah yang pertama kali menempa pelajaran agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal. Sejak itu, Muhammad Iqbal gemar mengubah syair-syair dalam bahasa Urdu, dan bakatnya itu semakin berkembang setelah ia tinggal di Delhi, pusat intelektualisme kawasan Persia saat itu. Setelah menikah pada tahun 1895, Iqbal hijrah ke Lahore untuk melanjutkan pendidikan tingkat atas di sana. Di sekolah itulah ia bertemu dengan seorang orientalis yang terkenal yang berasal dari Inggris, yaitu Sir Thomas Arnold, yang segera menyadari akan kecerdasan Iqbal. Orientalis adalah sebutan untuk seorang ilmuwan barat yang tertarik untuk memperdalam kajian keislaman di dunia timur. Sir Thomas mendorong Iqbal untuk melanjutkan studinya ke Inggris. Akhirnya pada tahun 1905 Iqbal berangkat ke Inggris untuk mempelajari filsafat dan hukum. Guru terkemukanya di Cambridge adalah Ncho Haigelin Motagaret. Pada tahun 1907 Iqbal meninggalkan Inggris dan menuju Jerman untuk mempelajari bahasa di Heidelberg dan mengajukan tesisnya tentang perkembangan metafisik di Persia atau The Development of Metaphysics in Persia. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor dari Maniak Jerman, Iqbal kembali ke London untuk memberi kuliah pada musim semi tahun 1908 tentang topik-topik keislaman. Kemudian kembali ke India pada musim panas. Sejak itu ia aktif memberikan kuliah filsafat dan sastra Inggris di India. Itu juga ia terjun sebagai pengacara, akan tetapi ia berhenti sejenak untuk melanjutkan berkonsentrasi pada bidang hukum. Iqbal muncul memberi respon terhadap umat Islam. Tidak saja dengan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Muslim India, tetapi sekaligus juga menjawab kemunduran yang mayoritas sedang dihadapi oleh Muslim di dunia secara keseluruhan. Respon yang diberikan oleh Iqbal terhadap problem spesifik mayoritas Muslim India, Iqbal kemukakan pada tahun 1930 dalam rapat tahunan Liga Muslim. Dengan membentuk negara tersendiri bagi komunitas Muslim yang terpisah dari India yang Hindu. Ketika Iqbal menyatakan, "Saya ingin melihat Punjab, daerah perbatasan laut, Sindhi dan Balochistan menyatu menjadi satu negara tersendiri." Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1947, lahir negara yang bernama Pakistan yang merupakan pecahan dari negara India. Iqbal yang terdiri menyatakan perlunya negara tersendiri bagi komunitas Muslim tersebut, kemudian dipandang sebagai Bapak Pakistan.
3 buah gagasan Iqbal sebagai kontribusinya dengan gerakan pembaruan Islam modern antara lain. 3 buah gagasan Iqbal sebagai kontribusi dalam gerakan pembaruan Islam modern antara lain. 1. Pan-Islam. Obsesi Iqbal mengenai terbentuknya negara tersendiri bagi komunitas Muslim tidaklah bertentangan dengan paham Islam. Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bahasa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial. Namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan belaka. Lita'arrafu, dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Personal causality, tentang ego atau kehendak manusia. Kebebasan dan keabadiannya. Iqbal mengungkapkan bahwa adanya kebebasan manusia, a free personal causality, atau hukum sebab akibat dan kehendak pribadi. Termasuk dalam konsep ini adalah pendapatnya tentang ijtihad. Bahkan menurut Iqbal, ijtihad merupakan the principle of movement in the structure of Islam. Faham dinamisme. Faham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan di India. Tetapi Iqbal dengan faham dinamikanya ini amat terlihat dari sudut komunitasnya, komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisasi ke dalam komunitas Muslim menyebabkan mereka dapat tampil dengan eksistensinya atau keberadaannya secara penuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas dan kurang tepat, kami mohon minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.